Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahudin Maulana Putra dari Universitas Kubang Semarang, NIM 2201530052. Dan saya Julius Cesar Pandra Putra, NIM 2201530013. Dan kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari matkul Machine Learning. Yang pertama, pengenalan Machine Learning. Machine Learning adalah ilmu pengembangan algoritma yang model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, mengandalkan pola serta referensi sebagai gantinya. Anda bisa lihat aplikasi di sini mencakup pada prediksi cuaca, deteksi penyakit, rekomendasi produk, pengolahan gambar, dan lain-lain. Serta keunggulannya itu bisa otomatisasi proses berbasis data, akurasi yang lebih tinggi sehingga penambahan data, kemampuan untuk mengenali pola kompleks yang sulit dideteksi manusia, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa kategori. Di sini ada 3. Yang pertama ada supervised learning, model belajar dari data berlabel seperti registry linear KKN. Yang kedua ada unsupervised learning, yaitu pola tanpa kabel dengan contoh clustering atau PCA. Yang ketiga reinforcement learning, yaitu melalui trial dan error, contoh algoritma dan Q-learning, serta penerapan di prediksi. Prediksi adalah salah satu aplikasi utama di machine learning. Contoh, prediksi saham menggunakan data historis atau prediksi permintaan barang untuk optimasi logistik. Metode yang digunakan di sini ada regresi linear, jaringan saraf tiruan, random forest. Ilustrasi grafik. Di sini sudah ada hubungan antara data historis dan hasil prediksi. Kesimpulannya, titik biru data historis, setiap titik biru mewakili pasangan nilai fitur X dan target Y dari data asli. Pola sebaran titik-titik ini menggambarkan hubungan atau distribusi data. Yang kedua adalah garis merah putus-putus atau prediksi regresi linear, merupakan hasil prediksi dari model regresi linear. Garis ini mewakili hubungan linear yang ditentukan oleh model X dan Y. Semakin dekat titik biru ke garis merah, semakin baik model memprediksi data. Penjelasan umum. Di sini grafik ini berguna untuk mengevaluasi performa model, dan jika garis prediksi sangat selaras dengan titik data, berarti model memiliki akurasi tinggi. Ketiga, pola yang terlihat jelas mengindikasikan bahwa model ini mampu menangkap hubungan linear antara fitur dan target dengan baik. Penerapan perkiraan. Perkiraan digunakan untuk estimasi nilai atau kejadian di masa depan. Contoh, perkiraan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu periode, atau perkiraan konsumsi energi berdasarkan data pengguna historis. Metode yang digunakan biasanya TSA, ARIMA model, dan decision trees. Ilustrasi data. Nah, di contoh ini adalah kolom fitur X yang berisi nilai-nilai input yang menjadi variabel independen. Data ini dapat berupa waktu, jumlah item, atau faktor lain yang relevan. 2. Yaitu target Y yang berisi nilai output aktual yang diamati atau variabel dependent. Data ini digunakan sebagai referensi untuk melatih model agar mampu membuat prediksi. 3. Kolom prediksi berisi hasil prediksi yang dihasilkan oleh model machine learning, dalam hal ini regresi linear. Nilai ini adalah estimasi berdasarkan hubungan yang ditentukan antara fitur X dan target Y. Tantangan dalam machine learning, kualitas dan kuantitas data yang tidak memadai, interpretabilitas model yang kompleks, overfitting model terlalu cocok dengan data pelatihan, kebutuhan akan komputasi tinggi untuk data besar. Studi kasus e-commerce. Kasus sebuah e-commerce ingin mengidentifikasi efisiensi operasional dengan memprediksi
memprediksi kemungkinan pelanggan melakukan pembelian berdasarkan data historis perilaku menggunakan situs web. Data yang tersedia meliputi jumlah kunjungan ke situs, waktu yang dihabiskan di halaman tertentu, produk yang dilihat, jumlah barang di keranjang, riwayat pembelian sebelumnya. Tujuan memprediksi apakah pelanggan akan melakukan pembelian pada kunjungan berikutnya. Penyelesaian 1. Pengumpulan data pelanggan dikumpulkan dari sistem e-commerce termasuk interaksi pengguna. 2. Pemrosesan membersihkan data dari nilai yang hilang atau anomali. 3. Eksplorasi data analisis fitur untuk memahami pola dan hubungan. 4. Pemilihan model menggunakan model klasifikasi seperti logistik, regression dan random. Pelatihan model membagi data menjadi set pelatihan dan penguji, misalnya 80%, 20%. Evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, event score. Penerapan model mengintegrasikan model ke sistem e-commerce untuk memprediksi pembelian pelanggan secara real time. Metode yang digunakan logistik regression digunakan jika data memiliki hubungan linear antara fitur dan label. Decision tree model yang mudah diinterpretasikan untuk memahami pola pengambilan keputusan. Random forest kombinasi dari banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi. Gradient boosting pendekatan berbasis boosting yang lebih kuat untuk menangani data kompleks. Cross validation teknik untuk memvalidasikan model dengan membagi data ke dalam beberapa vote untuk menghindari overthink. Hyperparameter tuning menggunakan grand square untuk random search untuk mendapatkan parameter model terbaik. Kesimpulan dari data-data tadi yaitu machine learning adalah teknologi revolusi yang memungkinkan otomatisasi dan analisis data tingkat lanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, machine learning dapat memberikan manfaat yang besar di berbagai bidang, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap tantangan yang ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.